Nah, setelah membuat neraca saldo sesudah penyesuaian, kita dapat membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Jadi, laporan laba rugi ini didapatkan untuk melihat laba atau melihat apakah perusahaan itu mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kerugian, serta kita juga dapat melihat hasil dari keuntungan bersih atau hasil dari kerugian bersih yang diperoleh. Untuk membuat laporan laba rugi, yang pastinya pertama kita harus melihat dari pendapatan atau revenue-nya. Pendapatan atau revenue-nya ini dapat dilihat pada neraca saldo sudah penyesuaian, yaitu service revenue. Di sini service revenue-nya adalah sebesar 57 juta. Lalu setelah melihat pendapatan, kita mencari pengeluaran atau beban. Saya memakai rumus if karena ingin melihat mengambil expense-nya. Jadi saya menulis if expense. Di sini artinya yaitu jika bagian kanan dari string pada kolom A32 sebanyak 7 huruf. Jadi jika string kanan dari sebuah kolom tersebut dengan sebanyak 7 karakter sama dengan expense, maka kita mengambil kolom tersebut. Jika tidak sesuai atau tidak bertuliskan kata expense, maka dikosongkan. Nah, di sini karena depreciation expense belakangnya ada tulisan expense-nya, maka nilainya akan terinput. Di sini saya tinggal drag semuanya dan tulisan yang bertuliskan expense di belakangnya akan terinput. Setelah itu saya menggunakan rumus sum if untuk mendapatkan nilai dari expense-nya dengan cara sum if range-nya yaitu pada range account dengan kriteria yang sama dengan akun yang akan kita cari. Lalu sum range-nya yaitu pada bagian debit karena ini merupakan beban. Beban itu masuk di debit karena mengurangi ekuitas. Selanjutnya tinggal di drag semuanya. Dan semua bebannya itu ditambahkan. Ternyata beban yang didapatkan yaitu sebesar 65.900.000 yang berarti net income didapatkan dari revenue dikurangi dengan expense-nya. Di sini didapatkan yaitu minus 8.900.000. Berarti perusahaan ini telah mengalami kerugian sebesar 8.900.000. Seperti inilah laporan laba rugi. Selanjutnya kita bisa membuat laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan ini bisa dibuat jika kita sudah membuat laporan laba rugi. Laporan laba ditahan juga biasanya disebut dengan laporan perubahan modal.
yang berguna untuk mengabarkan secara sistematis informasi perubahan modal perusahaan dalam suatu periode tertentu. Lanjut, saya akan menjelaskan cara membuat laporan laba ditahan atau laporan perubahan modal. Karena namanya saja itu laporan perubahan modal, maka kita mencatat setiap perubahan yang terjadi pada modal perusahaan tersebut. Karena pertama kita melihat modal awal, jadi kita menuliskan share capital ordinary, yaitu sebesar 800 juta rupiah. Selanjutnya kita menuliskan net income, karena ia mengalami kerugian sebesar 8.900.000 rupiah, maka ini modal awalnya akan dikurangi dengan kerugiannya. Setelah itu kita juga akan mengurangi dengan prefernya yaitu sebesar 6 juta. Nah, di sini net income dan prefernya lah yang disebut dengan return earning. Return earningnya yaitu sebesar 14.900.000. Berarti di sini kita bisa mengurangi dengan modal awalnya, kita akan mendapatkan modal akhirnya yaitu sebesar 785.100.000 rupiah. Nah, inilah yang disebut dengan laporan laba ditahan atau laporan perubahan modal. Karena modal yang awalnya 800 juta rupiah menjadi 785.100.000 rupiah. Selanjutnya, setelah laporan laba ditahan, kita dapat membuat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini memberikan gambaran tentang posisi finansial keuangan suatu perusahaan pada suatu titik tertentu. Laporan ini juga merangkum aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode akuntansi tertentu. Nah, laporan posisi keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan suatu perusahaan pada jangka waktu tertentu. Ini tujuannya untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan dan memahami situasi perusahaan dalam keuangannya. Pertama, kita akan mencari asetnya. Aset dapat dilihat pada neraca sesudah penyesuaian bahwa setiap aset itu pasti akan bernomor COA dengan diawali dengan angka 1. Sehingga di sini saya bisa menggunakan rumus if lah. Nah, ini dimaksud adalah jika karakter dari A20, di sini saya menggunakan satu karakter. Jika satu karakter dari A20 pada sebelah kiri yaitu sama dengan 1, maka kita akan mengambil akun tersebut. Jika tidak, akan dikosongkan saja. Nah, di sini langsung muncul cash. Kita tinggal drag ke bawah dan akan memunculkan aset-asetnya. Lalu selanjutnya kita akan mengambil nominal dari aset. Di sini saya akan menggunakan rumus sum if agar dapat menjumlahkan suatu nilai dengan kriteria tertentu. Di sini diminta yaitu yang pertama range. Saya akan memasukkan range-nya yaitu akun-akun dari akun neraca dengan kriteria 101 cash dan dengan sum range yaitu di debit.
Selanjutnya tinggal di drag ke bawah dan rumusnya akan mengikuti. Nah, di sini terdapat accumulated depreciation equipment yang berarti penyusutan. Jadi kita harus mengurangi semua asetnya dengan akumulatif penyusutan ini dengan sebesar 3 juta. Sehingga didapatkan total aset yaitu sebesar 790 juta ribu rupiah. Lalu selanjutnya setelah menghitung aset, kita akan menghitung liabilitasnya. Di liabilities saya juga menggunakan rumus yang sama dengan aset, karena liabilities itu pasti berawalan dengan angka 2 dari chart of account-nya. Sehingga menggunakan rumus if lagi, left dengan teks mulai dari sini. A 27 sama dengan 2. Dan jika benar akan memunculkan account ini, dan jika tidak kosong. Di sini sudah muncul account payable dan interest payable. Kita akan menghitung lagi liabilities-nya menggunakan rumus sum if dengan range yang sama. Tapi pada range kredit, karena liabilitas pasti akan bertambah di kredit. Dan total dari liabilitasnya yaitu sebesar 4.900.000 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung ekuitasnya. Nah, nilai ekuitas ini bisa kita dapatkan dari yang pertama yaitu modal awal atau share capital ordinary, yaitu sebesar 800 juta. Lalu kita kurangi dengan retained earning. Di sini kita mendapatkan total yaitu ekuitasnya sebesar 785.100.000 rupiah. Jika kita menjumlahkan liabilitas dan ekuitasnya akan mendapatkan nilai sebesar 790 juta rupiah yang berarti sudah sama dengan aset. Berarti sudah benar bahwa aset merupakan atau aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Oke, sekian penjelasan akuntansi dasar dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih sudah menonton. Kenalkan, saya Delisha Istanto dari jurusan akuntansi Universitas Ciputra Surabaya, dan saya akan menjelaskan akuntansi dasar mengenai laporan penyesuaian, laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan. Yang pertama ada penyesuaian. Penyesuaian merupakan jurnal akuntansi yang digunakan untuk melakukan proses penyesuaian terhadap saldo-saldo akun atau pos transaksi-transaksi tertentu agar sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam proses penyusunan laporan keuangan. Jadi biasanya pada akhir periode masih ada akun-akun yang harus disesuaikan karena sudah
sudah mengalami perubahan pada periode tersebut. Saya langsung saja menjelaskan contohnya. Misalnya yang pertama, gedung sudah terpakai selama 2 bulan. Jadi kita memakai laporan keuangan yang sudah saya jelaskan di part 1 sebelumnya. Yang pertama, gedung sudah terpakai selama 2 bulan. Dapat kita lihat di sini, sewa gedung yang kita lakukan pada 3 Januari 2023 merupakan sewa dibayar di muka sebesar 120 juta untuk 6 bulan. Lalu pada soal, yaitu ternyata gedungnya sudah terpakai sebanyak 2 bulan. Maka kita akan menuliskan di jurnal penyesuaiannya, yaitu beban sewa karena sudah terpakai, jadi gedung tersebut menjadi biaya beban. Nah, beban sewa yang terpakai yaitu sebanyak 120 juta dibagi dengan 6 bulan karena sewa dibayar di mukanya untuk 6 bulan, lalu dikalikan dengan 2 karena beban yang terpakai adalah selama 2 bulan, maka menjadi 40 juta. Lalu pada bagian kreditnya kita menuliskan repattern karena sewa dibayar di mukanya sudah berganti menjadi beban sewa sehingga berkurang menjadi 40 juta juga. Ini kita menuliskan keterangan. Lalu lanjut pada soal kedua. Ternyata satu meja setrika rusak dan harus diperbaiki dengan harga 2 juta dan dibayar secara tunai. Di sini berarti kita harus memperbaiki setrika yang sudah kita beli pada tanggal 6 Januari. Di sini kita tetap menuliskan tanggal yang sama karena penyesuaian dilakukan pada akhir periode. Pada bagian debit kita bisa menuliskan reparation expense karena ini biaya perbaikan setrika sebesar 1 juta, sebesar 2 juta. Lalu dituliskan bahwa dibayar langsung secara tunai, berarti kreditnya merupakan kas karena kas merupakan debit dan jika kasnya berkurang akan masuk pada bagian kredit. Kasnya berkurang 2 juta karena membayar biaya perbaikan sebesar 2 juta juga. Lalu lanjut pada soal ketiga. Mesin cuci mengalami penyusutan sebesar 1 juta per buah. Kita lihat lagi di jurnal umum yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Kita membeli mesin cuci pada tanggal 6 Januari juga. Pada tanggal
6 Januari kita membeli mesin cuci sebanyak 3 buah yang harga satuannya yaitu 8 juta dan mengalami penyusutan sebesar 1 juta per buah. Sehingga di sini pada bagian ayat penyesuaiannya mesin cuci kita bisa masukkan pada beban depresiasi atau beban penyusutan sebesar 1 juta per buah. Karena tadi mesin cucinya sebanyak 3 buah, maka 3 dikali 1 juta. Nah, karena beban dan beban bertambah di debit, maka kita masukkan depreciation expense ke dalam debit. Lalu untuk kreditnya, itu kita masukkan akumulasi penyusutan peralatan. Karena peralatannya itu mengalami penyusutan, maka dituliskan di kredit sebanyak 3 juta juga. Kita bisa tuliskan terangannya juga di sini, penyusutan mesin cuci. Lalu lanjut pada soal keempat, yaitu melunasi sisa utang pada tanggal 6 Januari lalu. Ternyata pada tanggal 6 Januari kita membeli mesin cuci dan meja setrikanya sebesar 49 juta. Ternyata pada tanggal 3 Februari utang yang dibayarkan itu sebesar 50%, yaitu 24.500.000. Maka jika ingin melunasi utangnya, utang yang tersisa yaitu sebesar 24.500.000 juga. Di sini kita bisa tuliskan di sini bisa kita tuliskan account payable atau bisa disebut juga dengan utang. Di sini kita menuliskan utang pada bagian debit karena utang itu merupakan liabilitas, sedangkan liabilitas itu akan berkurang di debit. Karena kita melunasi utang, maka utangnya itu akan berkurang sehingga kita bisa menuliskan account payable. Dan karena kita membayar utangnya itu secara tunai, maka kita menuliskan cash di sini karena cashnya berkurang. Sama dengan di sini 50% karena dia membayar di sini juga sebesar 50%. Jadi sisa utangnya itu 50% juga. Jadi bisa tulis keterangannya yaitu melunasi utang pembelian peralatan. Selanjutnya pada soal ke-5, yaitu pada 10 Januari ternyata PT Lovita menambahkan baju untuk dicuci sebanyak 2 kilo dan belum dicatat, yang 1 kilonya seharga 1 juta. Karena PT Lovita itu menambahkan cucian sebanyak 2 kilo, tetapi PT Lovita ini belum membayar. Jadi di sini bisa kita tuliskan account receivable yang artinya
piutang usaha sebesar 2 juta. Karena hanya pada soal tidak diketahui bahwa PT Levita ini sudah membayar, jadi masuk ke piutang. Nah, piutang usaha ini masuk di debit karena piutang ini merupakan aset. Lalu balasnya di sini adalah service revenue karena menambahkan jasa selanjutnya. Pada bulan Februari, air yang digunakan dan harus dibayar sebesar 3 juta. Air itu bisa dikatakan utilities. Jadi, pada bagian debitnya, kita bisa menuliskan utilities expense atau beban utility, dan karena belum dibayar, berarti masuk ke account payable utang usaha. Jadi beban ini masuk di bagian debit, dan karena utang usaha ini merupakan liabilitas, maka akan masuk pada bagian kredit karena jumlahnya bertambah sebesar 3 juta. Ada keterangannya, bisa ditulis biaya air. Lalu pada tanggal 7, yaitu pada nomor 7, di sini membayar bunga bank BCA sebesar 5%. Membayar bunga BCA sebesar 5%. Karena kita harus membayar, berarti kita menambahkan beban, yaitu beban bunga. Berarti di sini kita pada bagian debitnya kita menulis interest expense yang berarti beban bunga, dan kita cara menghitungnya supaya lebih mudah, saya menggunakan rumus sum if. Sum if ini merupakan rumus untuk menjumlahkan suatu nilai dengan kriteria tertentu. Misalnya interest expense. Saya harus mencari nominal dari bank BCA, sehingga ya pada akun debit, pada range ini, pada range debitnya dengan kriteria, di sini ada formatnya yaitu range kriteria, dan saya ingin mencari kriteria bank BCA menggunakan petik 2, dan sum range-nya juga pada bagian debit. Di sini kita mendapatkan bahwa bank BCA pada bagian debitnya itu sebesar 50 juta. Akan tetapi kita belum menghitung pada bagian kreditnya, sehingga saya ingin menghilangkan bagian debitnya dengan kredit. Berarti kita bisa menggunakan rumus sum if lagi dengan range bagian kredit, kriteria bank BCA, dengan sum range-nya pada bagian kredit. Seperti ini. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa bank BCA itu berada pada bagian debit sebesar 28 juta. Sehingga kita bisa mengalihkan ini jumlah bank BCA-nya kali dengan 5%.
karena di sini menuliskan bahwa Bank BCA sebesar 5%. Maka di sini kita bisa mendapatkan bahwa beban bunga untuk Bank BCA yaitu sebesar 1.400.000. Dan karena beban, maka akan masuk pada bagian debit karena bebannya bertambah. Lalu di sini kita juga bisa pada bagian kredit kita menuliskan karena kita belum membayar bunga tersebut dan bunga tersebut menjadi beban, maka kita bisa menuliskan di sini yaitu interest payable yang berarti beban bunga yang belum dibayar sebesar 1.400.000 juga. Karena belum dibayar, maka ini merupakan liabilitas dan akan bertambah pada bagian kredit. Lalu lanjut pada soal terakhir, yaitu pada bulan Januari ada karyawan yang lembur sehingga terdapat biaya tambahan gaji sebesar 500 juta. Di sini kita bisa menuliskan karena beban, maka kita bisa menambahkan salaries and wages expense di bagian debit karena ini merupakan beban. Beban akan bertambah di debit. Lalu di sini karena belum dibayar, maka ini termasuk utang usaha atau account payable sebesar 500.000. Dengan begini, ayat penyesuaiannya telah selesai. Lalu selanjutnya kita bisa membuat neraca saldo yang baru. Sebelumnya ini merupakan neraca saldo sebelum penyesuaian, maka kita harus membuat neraca saldo lagi yang sesudah penyesuaian. Jadi kita bisa memakai filter di sini. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan juga tentang neraca, dan neraca ini merupakan kumpulan akun-akun dari buku besar yang sudah ditotalkan semua jumlahnya. Ini saya akan mencontohkan kembali saja. Pertama, kita akan memfilter dari akun di sini. Yaitu yang pertama pada bagian kas. Kasnya yaitu setelah memfilter untuk pada bagian kas, kita akan mendapatkan bahwa kas pada bagian debit yaitu sebesar 805 juta. Lalu untuk bagian kredit, kita bisa menambahkan dulu dan mendapatkan sebesar 173.500. Nah, selanjutnya pada bagian debit ini merupakan nominal yang lebih besar daripada pada bagian kredit, sehingga kasnya itu bersisa di debit sebesar 631.500 karena sudah dikurangi.
Jadi untuk neraca saldo pada bagian kas, pada bagian debit itu sebesar, nah itu merupakan cara manual. Tapi kita juga bisa menggunakan pivot table sehingga lebih memudahkan kita, yaitu dengan cara klik pada bagian insert, lalu pada bagian pivot table, dan kita bisa memilih table atau range-nya pada jurnal umum. Satu, dua, tiga. Nah, karena cara tadi sudah paham, yaitu cara manual, kita akan menggunakan pivot table agar lebih memudahkan kita, yaitu pada bagian Excel, kita mengklik pada bagian insert, lalu ada pivot table, dan kita memilih tabel atau range-nya, yaitu pada jurnal umum. Sampai pada akhir. Kita drag semuanya dari tanggal hingga pada akun, lalu nah karena satu, dua, tiga. Nah, karena kita sudah menggunakan cara manual, maka di sini kita juga bisa menggunakan pivot table agar lebih memudahkan kita. Pada bagian insert, kita bisa mengklik di sini, lalu di sini ada pivot table. Kita bisa mengambil label atau range-nya berasal dari jurnal umum. Kita tinggal drag dari tanggal hingga ke akun, lalu enter.
Satu, dua, tiga. Karena kita sudah mengetahui cara membuat neraca secara manual, kita akan menggunakan pivot table agar lebih memudahkan kita. Di sini kita akan mengklik tombol insert, lalu di pivot table. Di sini menggunakan tabel range dari jurnal umum yang sudah kita buat. Kita tinggal drag semuanya. Lalu kita pada new worksheet, lalu kita tekan OK. Di sini kita tinggal mengklik akun, lalu saldo debit dan saldo kredit. Tapi karena kita ingin mengurangi debit dan kreditnya, kita akan membuat di first item and sum, kita membuat saldo akhir dari debit dengan cara menuliskan rumus if debit lebih besar daripada kredit, maka debit akan dikurangi dengan kredit. Jika tidak, maka akan dituliskan dengan nol. Nah, di sini merupakan saldo debitnya. Sama seperti yang sudah tadi kita buat, yaitu 631.500. Nah, sama saja. Selanjutnya kita akan membuat saldo kredit. Sama seperti membuat yang debit tadi, saldo kredit dengan cara menggunakan rumus if, tapi kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi dengan debit. Jika tidak, hasilnya nol. Nah, di sini kita sudah menemukan neraca sesudah penyesuaian. Oke, di sini saya langsung copy saja ke bagian halaman neraca. Nah, ini merupakan neraca sesudah ayat penyesuaian. Tinggal dijumlahkan saja. Dan hasilnya balance.